karena zat yang paling pantas untuk selalu diagungkan, nama yang paling indah untuk selalu disebut, nama yang paling indah untuk selalu diingat, nama yang paling berhak untuk selalu dirindukan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan setiap helaan nafasmu Allah, maka engkau akan menemukan kelezatan dalam ibadahmu. Dan setiap kalimat yang kita agungkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengantarkan kita setingkat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering engkau berzikir mengingatnya, semakin sering engkau merindukannya, maka semakin khusyuk ketika engkau berdiri dalam salatmu. Semakin tenang engkau melewati hari-hari dalam usiamu. Dan itulah kekasih. Ketika mereka dihadapkan dengan masalah, sedang dihimpit dengan berbagai macam persoalan, dihadapkan dengan segala sesuatu kesulitan, mereka saat berdiri takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, mereka lupa dengan masalah mereka. Mereka lupa dengan persoalan mereka karena dahsyatnya berjumpa dengan kekasih. Karena mereka percaya ada penolong, ada yang maha kuasa di atas segala-galanya. Berbeda dengan mereka yang terus dalam kemudahan, yang terus dalam bergelimangan harta, lalu mereka ketika diuji oleh Allah, dihadapkan dengan kesulitan, dihadapkan dengan cobaan, mereka terus dalam keadaan frustasi dan tidak tenang. Mereka terus dalam keadaan galau. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mencintai yang pantas untuk dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan mereka orang-orang mukmin itu hati mereka, jiwa mereka akan tenang dengan senantiasa mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ya, jiwa akan tenang, hati akan tenteram ketika kita sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah fungsi daripada zikir. Ya, maka dalam zikir itu kita menggunakan alat, dalam istilah tasawufnya riyadhah, latihan. Ya, tidak semua orang kalau mau belajar zikir langsung ya ribuan kali, tidak bisa. Ya, harus tahapan demi tahapan. Ya, jadi disitulah kita bisa mengenalnya. Ketika kita berzikir menyebut nama Allah, kita tahu ini bukan sembarang nama. Ya, maka hadirlah kerinduan dalam hati kita. Maka disunahkan bagi kita seusai sholat yang diperintahkan dalam Al-Quran yang pertama kali bukan doa, bukan salaman. Ya, fa idza qadaytumus shalat fadhkuru. Apabila kalian selesai mengerjakan ibadah sholat, berzikirlah kepada Allah. Itu surah An-Nisa, zikir kepada Allah. Bagaimana tuntunan zikirnya? Ada diajarkan Nabi pertama dalam Sahih Muslim. Apa yang diajarkan Nabi selesai sholat, beliau beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Allahumma antas salam, minkas salam, alayka ya'udus salam. Subhanallah. Kemudian apa lagi? Ditambah dalam riwayat Imam Abu Dawud, ya, baca ayatul kursi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang seusai salatnya yang membaca ayatul kursi, melainkan itu cukup menjadi jaminannya untuk mendapatkan syafaat untuk di hari kiamat. Subhanallah, dijamin untuk menjadi masuk surga. Orang yang kalau rajin selesai sholat, mereka rutin membaca ayatul kursi, sekali ayatul kursi, subhanallah, itu menjadi tiang baginya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian disusul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, riwayatkan Imam Nasai. Itu hadis Nabi loh. Nabi mengerjakannya, membacanya.
Ya, kemudian kita tambah lagi akhiri dengan tasbih 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Kemudian kita tutup dengan lafaz la ilaha illallah, yang dimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah. Ya, seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kita akhiri kalimatul haqqi, 'alaiha nahya 'alaiha namut wa biha 'alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal amin. Dengan kalimat itulah kita dihidupkan. Dengan kalimat itu, ya Allah, mudah-mudahan dengan kalimat ini kami dihidupkan. Begitu artinya kalimatul haq, inilah kalimat yang benar. 'Alaiha nahya, dengan ini aku ingin dihidupkan, ya Allah. 'Alaiha namut, dengan kalimat ini semoga aku diwafatkan kelak, ya Allah. Ya subhanallah, itu indah. Kenapa tidak disebut wa biha 'alaiha nub'atsu, semoga dengan kalimat inilah aku nanti kelak dibangkitkan di padang mahsyar yaumul qiyamah. Insyaallah ta'ala minal aminin. Insyaallah dengan izin Allah pasti terkabul. Maka biasakan zikrullah. Hanya orang-orang munafik tidak mau zikir. Zikir dizaharkan boleh, disirkan juga boleh. Ngapain berantem? Yang masalah nggak mau zikir. Sudah ada tuntunannya. Hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari wal Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah yang aku mengetahui di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku mengetahui para sahabat itu sudah selesai mengerjakan salatnya, terkecuali aku mendengar daripada wirid mereka, zikir mereka. Ya, pada Ibnu Abbas itu di luar masjid, ya, dia mendengar zikirnya para sahabat di dalam masjid. Aku melihatnya dan aku mendengarnya. Subhanallah, hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ini diperintahkan zikir dengan mengangkat suara. Lalu bagaimana pertanyaannya? Suratul A'raf ayat 255, yang di sana, berzikirlah dalam hatimu, jangan kau mengeraskan suaramu. Ya. Nah, di sini perintah ini diawali dengan ayat, coba buka Al-Quran itu, yang diperintahkan awalnya itu ketika engkau, apabila dibacakan kepada engkau Al-Quranul Karim, maka dengarkanlah, ya, pahamilah, resapilah, di situ mendapat rahmat. Ini maknanya, kalau di situ dibacakan Al-Quran, misalnya ada qori, ada orang baca Quran, lalu kita duduk di sampingnya, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, lalu di sampingnya keras, la ilaha illallah, la ilaha. Ini yang menjadi makna ayat ini, ya, bukan dilarang berzikir. Berzikir, memanggil nama Allah. Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menafsirkan daripada ayat ini, yang dimaksud, yang dilarang mengangkat suara di situ, overacting, berlebih-lebihan. Ya, kalau sekadar mengangkat suara, menyaringkan suara, tidak masalah. Yang dilarang itu berlebih-lebihan. Itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Tapi kalau sekedar menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, alasannya Allah tidak tuli, yang enggak tuli lah. Coba pergi ke Saudi sana, ke Arab Saudi, ya, bagaimana sesenya berdoa la ilaha illa anta subhanahu. Apakah Allah itu tuli? Coba, Allah dekat. Ya, tapi begitulah kecintaan kita. Maka dalam surah Al-Baqarah, apabila engkau memanggil Allah Tuhanmu, panggillah dengan suara yang keras, sebagaimana engkau memanggil nenek moyangmu, engkau memanggil, memuliakan ibu bapakmu. Subhanallah, panggil, zikir kepada Allah. Tapi konteks zikirnya, enggak ada zikir apapun yang membuat orang tidak sadarkan diri. Ya, jangan sampai kita bikin-bikin. Orang kalau zikir 100 kali, 1000 kali, belum sampai 1000 kali, sudah ada istilahnya lenyap. Lenyap dalam istilah tasawuf itu lebur.
Ya, mereka tidak lagi merasa diri mereka, bukan itu maknanya dari lafaz la ilaha illallah. Jadi tidak bisa, tidak bisa punya makhraj. La dua harakat, ilah dua harakat, illallah 6 harakat. Lafaz tahu tuh maknanya. Kenapa kita ya ketika zikir berpaling, goyangkan kepala, subhanallah. Ya, itu dalam tasawufnya ya, seakan-akan kita saat itu la ilaha. Jadi la itu tidak ada, ilaha tidak ada lagi, ya tidak ada lagi, illallah, illallah hanya Allah, hanya Allah. Jadi tidak ada lagi yang lebih penting, yang lebih agung, yang lebih mulia ya selain Allah. Lalu disitulah la ilaha, kita memohon kepada Allah la ilaha. Semoga Allah mengeluarkan sifat hasad, dengki, sifat-sifat tercela, sombong, takabur, riya, lalai, marah, zalim, semua illallah, illallah. Diisilah ya tempat itu dengan Allah, kecintaan. Itu dalam pandangan tasawuf. La ilaha illallah. Jadi di tengah la ilaha illallah. La ilaha ke kanan, illallah ke kiri. Itu orang yang memahami secara maknawi. Gak bisa sembarangan, gak bisa. Ada tumakninanya, ada caranya, ada tuntunannya. Jadi diamalkan. Iya. Jadi kalau ditanya apa harus goyang, coba zikir. Bisa nggak menahan goyangannya? Itulah mahabbahnya, cintanya hati kita kepada Allah. Karena dia tahu, walaupun kita tidak mengerti, tapi jasad kita ini mengerti loh. Ya. Leburnya mereka sama. Kalau orang sudah punya seni, punya cinta dengar musik, pasti goyang itu. Kakinya goyang, kepalanya goyang. Coba dengar musik. Kalau orang-orang yang sudah fly dengan musik ya, pasti itu. Subhanallah. Begitulah orang-orang yang cinta kepada Allah, karena mereka tahu ya yang mereka sebut bukan sembarang nama. Ya, maka seluruh anggota tubuh ini merasakan dahsyatnya nama Allah. Artinya ya bergetar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatal iman. Maka berbanyaklah banyak zikir kepada Allah, melembutkan hati. Bahkan kata Nabi SAW, masalul ladzi, ya, perumpamaan bagi mereka yang berzikir, ya, kamasalil hayyi wal mayyit, dengan yang mereka tidak berzikir sama bagaikan perumpamaan yang hidup dan yang mati. Allah. Lihat jenazah yang sudah kaku, mereka punya lisan, mereka punya mata, punya lisan tapi tidak bisa berbicara, punya mata tidak lagi bisa melihat, ya, seluruh anggota tubuh dia masih ada tapi tidak bisa bergerak. Ya, itulah perumpamaan orang yang hidup, dia tidak sholat, dia tidak zikir, sama bagaikan bangkai yang berjalan, sama bagaikan yang mati. Ya. Walladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaannya sama bagaikan yang mati dan yang hidup. Sedangkan orang yang hidup, coba lihat, ya, bibir mereka senantiasa terjaga dengan nama-nama Allah. Hati mereka senantiasa bergetar dengan nama-nama Allah. Inilah orang-orang yang hidup. Subhanallah. Maka harus peduli. Orang menyebut kita bid'ah, orang menyebut kita syirik, ngapain coba? Apa itu nggak penting. Yang penting ada dalilnya, ada dasarnya. Ya, itu orang-orang yang sempit, orang-orang yang hanya punya ilmu tapi tidak punya adab, tidak punya adab. Padahal itu mereka menganggap kita cukup Al-Quran dan Sunnah. Coba, bagaimana mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kalau bukan dari ulama? Apa mereka turun Jibril datang membawakan ayat kepada mereka? Kitab yang sempurna itu enggak ada.
Mereka tidak mau bermazhab, mazhabnya. Loh, di Saudi aja mazhab. Di Madinah mazhab. Bermazhab loh. Kalau kita tidak bermazhab, tidak mengikuti ulama, dari mana kita tahu? Di Mekah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbal. Kadang-kadang tidak ada doa kunutnya. Bismillahnya disirkan pelan. Di Madinah mazhabnya Imam Malik. Ada doa kunutnya. Doa kunutnya cuma beda tempat dengan Imam Syafi'i. Kalau di Madinah Imam Malik, mayoritas Imam Malik, ya, begitu mau selesai ayat, ya, pada rakaat kedua, ya, pada selesai ayat rakaat kedua, dan mereka nggak langsung ruku. Disitulah doa kunutnya. Bukan setelah rukunya. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku, sami Allah wa liman hamidah, Allahumma hdini fi man hadait, dan seterusnya. Kalau kita di Indonesia mayoritasnya Imam Syafi'i. Makanya dari Sabang sampai Merauke orang kunut subuh. Kata mereka hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Ya. Padahal Imam Syafi'i ini gurunya Imam Hambali. Apa pernah dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak pernah Rasulullah baca kunut subuh wahai Syekh, wahai Imam Syafi'i? Nggak ada, didiamin gitu. Jadi milih diam. Kenapa? Karena dia tahu, gurunya lebih tahu daripada dia. Ini menjadi masalah. Ulama-ulama dibangkang, ulama-ulama dinistakan oleh ingus-ingus yang baru muncul ini. Jaga, nggak ada artinya ibadah kita, nggak ada artinya tahajud kita, nggak ada artinya ilmu kita, hafal Quran kita, kalau kita tidak punya adab. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menyebutkan dalam pencerahannya, aku lebih menghargai, menghormati, memuliakan orang yang beradab daripada orang yang berilmu, karena iblis lebih tinggi ilmunya daripada Allah. Jangan sampai kalau kita belajar, mereka tahu, paham Al-Quran, hafal hadis sampai titiknya, nomornya, angkanya, ya, tapi senangnya mengguncing, senangnya menggibah, senangnya mencela. Wah, itu sia-sia amalannya, sia-sia, percuma. Kalau masih hasad, masih dengki, masih mencela, apalagi yang kita cela, yang kita gibah, yang kita fitnah adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah mereka ya seperti itu. Kalau nggak ikut kita, sesat. Ya. Makanya ikut sama kita, jangan ikut ustadz itu, jangan dengar ustadz itu. Nah, coba. Apa nggak lucu? Kayak orang geng-geng sama lu mendawi kelompok geng-geng lu preman doang. Geng aung cawe, wilayah yang hawe, tilo alban waktu takamu. Sama seperti itu. Bukankah Islamnya dakwah yang diajarkan oleh Nabi SAW merangkul, ya, bukan memukul, mengajak, bukan menjauhi, menyayangi, bukan membenci. Ini gara-gara berbeda saja, ada yang pegang tasbih, ada yang tidak pegang tasbih. Waduh, nggak saling sapa. Bismillah disirkan, bismillah dizaharkan, nggak saling tegur. Coba doa angkat tangan, tidak mengangkat tangan, tidak saling senyum, tidak saling sapa. Ketemu di jalan buang muka. Mana yang lebih besar dosanya? Coba saya tanya, ya, mana lebih besar dosanya? Yang buang muka. Kita mengedepankan perbedaan kunut, perbedaan bismillah, perbedaan doa dan tidak berdoa daripada menjaga ukhuwah persaudaraan. Mana lebih besar dosa? Buang muka itu. Itu Nabi sudah mengancam kok. Hadisnya sahih. Ya, jangan main-main. Sehebat apapun ibadah kita, setinggi apapun ibadah kita, sehebat apapun hafalan kita tentang ayat, tentang hadis-hadis Nabi SAW, tapi akhlak kita
bejat, sia-sia. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengarkan dengan ini. Sesungguhnya amal-amal kita, amal seorang muslim itu akan dimi'rajkan, dinaikkan oleh malaikat, dibawa di hadapan Allah antara hari Senin dan hari Kamis. Kita sholat dari hari Kamis sampai hari Senin, maka hari Senin itulah pahala zakat, sholat kita, kebaikan kita semua dibawa oleh malaikat, diantarkan di hadapan Allah. Kemudian ibadah kita dari hari Senin sampai hari Kamis itu dah diantarkan catatan amal-amal kita di hadapan Allah. Maka Allah, ya, kata Nabi SAW, maka Allah akan mengampuni, akan menerima amalan mereka dan mengampuni dosa mereka yang tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Nabi, dengarkan. Ya. Kecuali ada seseorang dengan saudaranya, kata Nabi, masih terdapat pertikaian, masih terdapat perselisihan, masih terdapat permusuhan, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, wahai malaikatku, tinggalkan mereka itu, tinggalkan kedua orang itu, jangan kau catat amalannya, melainkan setelah mereka berdamai kembali, rukun kembali. Hadisnya Sahih Bukhari wal Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Kita lebih mengedepankan perbedaan kunut, perbedaan bismillah, perbedaannya. Lalu kita tidak saling sapa coba. Lalu kita dengan enteng menjatuhkan sesama muslim coba. Ini muslimnya bagaimana begini? Enggak ada. Ya. Kita bicarakan, kita mengajari sini. Ini anehnya majelis-majelis mereka. Duduk di majelis seperti ini, padahal dibaca, dibahas ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi. Tapi mereka sering mengejek. Ya. Di majelis yang mulia mereka bicarakan darahnya orang-orang soleh. Gara-gara si ulama itu berbeda metode dengan mereka. Hadisnya sama, ayatnya sama, cuma berbeda penafsiran. Ini yang jadi soal. Inilah penyakit. Ini mesti kita hindari. Tidak cukup Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kenapa kita bermadzhab? Kenapa kita harus mengikuti ulama? Dan ulama itulah Al-Quran dan Sunnah. Kan mereka mengambil dari situ. Kalau setiap kita langsung ke Quran, bagaimana? Kita tidak sehebat IQ-nya para ulama-ulama terdahulu untuk menafsirkan daripada Al-Quran. Cukup kita amalkan saja. Ya, sama kawan dake nih. Ini yang paling masuk akal. Ya, baik dongge, mai bertamu saya. Mai bertamu menanti kake. Kan saya sebagai tuan rumah mengeluarkan hidangan. Kalau sampai oi ke SMB atau sebaskom. Berarti sedia galati, sedia kira-kira punya nonoge ku gelah apa nonoge ku gentong keto punya. Nonoge ku gentong atau butuh gelas. Nah, inilah seperti inilah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Penjabaran itulah para ulama yang demikian gelar dia akan tinggal nono nikmati. Maka kata Nabi, al ulama warasatul pewarisnya para nabi. Kita tidak hidup lagi dengan Rasulullah, ya, tidak hidup lagi di zaman sahabat, tidak lagi hidup di zaman tabi'in. Maka kita berada di zaman para ulama, pewaris. Kalau orang tidak lagi mau mengikuti ulama, mengikut siapa lagi coba? Maka disitulah lahirlah hasad dengki. Coba lihat, ada yang berbeda dengan kita, musuh, dianggap musuh coba. Gara-gara menanti tasbih, ya. Ini membuat renggang persaudaraan di antara kita. Coba deh kan, kan sama-sama muslim. Ya.
karena berbeda paham, berbeda firqah. Coba edangi ini cari, dah mau bisa. Jangan tumpah preman doakan lain. Desa. Coba nampak cowok angin, do salafi, do ini. Tak pernah bisa assalamualaikum, udah biasa tak ada. Bahkan mereka berpaling muka. Coba ambil salam di sedoa dero, tidak bisa, tidak mau jawab mereka karena kita dianggap jahiliyah. Mau tidak minta ulang. Hanya hati-hati. Jangan sampai kita senang mencela. Bukankah Al-Quran sudah menyebutkan kepada kita, wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyahkuma lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan kalian senang mengguncing saudaramu satu dengan yang lain. Sukakah kamu? Perumpamaan yang digambarkan dalam Al-Quran, memakan daging saudaramu, bangkai saudaramu yang sudah mati. Niscaya kalian jijik daripadanya. Coba. Ini ketika kita membicarakan aib saudara kita, saat itu sama dengan memakan daging saudara kita, bangkai saudara kita. Anehnya yang dimusuhi orang-orang mukmin, saudaranya seiman. Coba. Gara-gara karena zikir, beda zikir. Ada yang kita keraskan zikir, mereka enggak keraskan. Mereka zikir dengan jari tangan, kita menggunakan tasbih misalnya. Jadi awal kebencian. Padahal itu saudara kita yang harus kita rangkul. Kalaupun kita di situ ada perbedaan, lalu kita saling menghormati. Mulai mereka sadar ke kese surga kan? Ya, masya Allah. Ke kese surga. Masalahnya segelincir lagi misal jamaah tabligh, lalu surga ke kese selain daripada yang tidak bisa. Apa mustahil coba. Sedangkan luas surga di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dan surganya yang luasnya ini seluas langit dan bumi. Ini kata Nabi SAW, luasnya langit dan bumi ini luasnya surga yang paling kecil. Ya luas surga dia buat di tepi. Dia mau ke kisah surga naik pasang tapi. Itu hati. Ewi benar Nabi gari kekekutan. Ande deh. Ewi pernah ini bebek bampore tahu. Bisa berapa? Mana story yang penting dari kamu. Bedanya assalamualaikum ya akhi ya Allah pauangi. Ini tidak tahu nem wi amalan dari sepune belum tentu sembilan dari ini. Tentu ya. Ukhuwah persaudaraan Allah sudah mengikat kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, saling mencintai, jangan berpecah belah. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kalian hamba-hambaku mukmin itu kata Allah adalah saudara. Saudara, enggak bisa dibantah lagi. Kalian itu satu, saudara. Maka jika terjadi perselisihan, jika terjadi perdebatan, jika terjadi permasalahan di antara kalian, rukunkanlah, damaikanlah, satukanlah. La'allakum turhamun. Baru turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Bisa paham enggak? Oh, pokoknya yang ngaji kayak sesudah ada pun. Masa lu bisa dari dua jamaah tabligh ke lu surga kese dari dua jamaah kalaim nek akit bing tahu nggak handi harwe ki da warang nek kali bakon nek do poin nek oi tapi di roh nek saya do nah sama ke penampak subhanallah. Inilah maka digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sahih Bukhari berumpama